Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya teguran Presiden soal sampah Kuta harus jadi momentum penanganan menyeluruh di Bali. Persoalan sampah di Bali jadi tantangan bagi kelangsungan UMKM lokal di kawasan pantai. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Yupi Hari, pemirsa inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pengamat lingkungan Udi Prayudi menilai teguran Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur Bali terkait persoalan sampah di Pantai Kuta harus menjadi perhatian serius semua pihak. Terhadap masalah sampah tersebut tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat karena Bali selama ini telah memberikan keuntungan devisa dari sektor pariwisata. Pengamat lingkungan Udi Prayudi mengatakan permasalahan sampah di Bali memang sangat kompleks, mengingat Bali merupakan daerah tujuan pariwisata dunia dengan aktivitas masyarakat dan wisatawan yang sangat tinggi. Pada musim-musim tertentu, Pantai Kuta dan sekitarnya bahkan mendapat sampah kiriman akibat perubahan arus laut. Udi Prayudi menjelaskan, sampah yang menumpuk di pesisir tidak sepenuhnya berasal dari Bali. Sejumlah daerah lain turut menyumbang sampah yang terbawa arus hingga ke perairan Bali. Karena itu, menurutnya tanggung jawab penanganan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah Provinsi Bali, melainkan pemerintah pusat. Diperkirakan terdapat 6 hingga 7 ton sampah kiriman masuk ke Pantai Kuta dan sekitarnya. Karena itu ia mendorong pemerintah pusat segera mencarikan solusi konkret termasuk dukungan pendanaan dari APBN untuk sistem pengelolaan sampah terpadu di Bali. Selama ini Bali menyumbang devisa pariwisata yang sangat besar ke pusat. Sudah sewajarnya pemerintah pusat ikut membantu pendanaan dan infrastruktur pengelolaan sampah. Teguran atau statement Presiden Pak Prabowo terkait dengan sampah di pantai di Bali, ya utamanya di Kuta, memang ini kan harus menjadi perhatian semua pihak bahwa sampah itu sekali lagi masalah yang sangat kompleks, khususnya di Bali sebagai daerah pariwisata. Nah, setahu saya pada musim-musim tertentu memang di Pantai Kuta dan sekitarnya, pantai-pantai di Bali itu kan terjadi sampah kiriman dari perubahan arus. Jadinya memang ini seharusnya tidak hanya menjadi tugas Bali saja, tetapi juga daerah-daerah lain yang mengirim sampahnya itu ke Bali, kan begitu ini ya. Tetapi ini harus menjadi respon yang cepat dari semua pihak, kepala daerah di Bali, khususnya juga di tempat-tempat lain, karena masalah sampah tidak hanya terjadi di Bali, tetapi Bali kenapa jadi fokus, karena dia merupakan daerah pariwisata. Nah, inilah memang menjadi perhatian semua pihak sampai Presiden menyampaikan dalam pertemuan kepala daerah se-Indonesia. Nah, ini harus menjadi perhatian daerah di Bali, daerah di luar Bali, dan juga menjadi perhatian pemerintah pusat untuk bisa apa yang pemerintah pusat bisa lakukan untuk Bali, termasuk kepala daerah di Bali, apa yang harus segera dilakukan terkait dengan adanya statement dari Presiden dalam pertemuan kemarin. Ini harus menjadi catatan penting bagi Bali dan juga bagi pemerintah pusat. Udi Prayudi juga memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemprov Bali pasca teguran Presiden dengan membentuk Satuan Tugas Satgas Khusus Penanganan Sampah Pantai. Ia berharap upaya tersebut tidak bersifat sementara, melainkan menjadi program rutin dan berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menilai momentum ini semestinya dimanfaatkan untuk penanganan sampah secara menyeluruh, tidak hanya di pantai, tetapi juga di wilayah pegunungan, sungai hingga pemukiman warga dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Yana Bali TV. Sementara itu, pemirsa, sorotan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terhadap persoalan sampah di kawasan pesisir Kabupaten Badung langsung ditindaklanjuti. Pangdam 9 Udayana mengerahkan ribuan personel TNI bersama Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam aksi bersih-bersih Pantai Kuta Selasa pagi.
Aksi masif ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat koordinasi nasional bersama TNI, Polri, Gubernur dan Bupati se-Indonesia. Dalam forum tersebut, Presiden menegaskan perlunya penanganan serius terhadap kondisi darurat sampah di Bali yang dinilai dapat merusak citra pariwisata nasional di mata dunia. Pantai Kuta dipilih sebagai lokasi utama kegiatan karena merupakan ikon pariwisata nasional dan internasional. Kawasan ini menjadi wajah Indonesia bagi wisatawan mancanegara, sehingga kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas yang tak bisa ditawar. Pidato Pangdam 9 Udayana yang dibacakan Inspektur Kodam 9 Udayana Brigjen TNI Subagio WG menegaskan bahwa perhatian Presiden terhadap persoalan sampah merupakan bentuk kepedulian negara terhadap Bali dan citra Indonesia di tingkat global. Pada saat Rapim TNI Polri dengan Gubernur Bupati se-Indonesia, kita di wilayah Bali ada perhatian Bapak Presiden kepada kita. Kalau kita tidak disampaikan, berarti Bapak Presiden tidak perhatian. Inilah wujud perhatian dan sayang cinta kita, sayang kepada kita Bapak Presiden di saat ada Rapim TNI Polri dan Gubernur Bupati. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan aksi nyata, yaitu pembersihan sampah di pantai sepanjang wilayah Kabupaten Badung dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik sehat semuanya? Adik-adik sehat? Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada semua pihak, baik TNI, Polri, Pemda, masyarakat, adik-adik, penerus kita semuanya, atas terselenggara kegiatan pembersihan pantai ini. Kita harus menyadari bahwa penanganan sampah bukanlah persoalan ringan yang bisa diselesaikan secara parsial atau temporer. Saat ini, beberapa titik strategis pesisir Bali kembali menghadapi situasi darurat sampah. Sejak Desember tahun 2025 hingga saat ini, fenomena sampah ini telah mengotori pantai-pantai ikonik kita, mulai dari Jimbaran, Kedonganan, Kuta, hingga Legian. Tentu ini bukan sekedar persoalan pemandangan yang tidak elok. Pantai-pantai tersebut adalah barometer pariwisata dunia dan wajah Indonesia di mata internasional. Penting untuk kita ketahui, masalah sampah telah menjadi atensi khusus Bapak Presiden RI. Seperti yang saya sampaikan awal yang saya bacakan sambutan tadi. Beliau menekankan bahwa kondisi darurat sampah di Bali harus ditangani dengan serius, cepat, dan terpadu. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Subagio WG menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat dan generasi muda. Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat ditangani secara parsial atau sesaat, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Ia juga mengungkapkan sejak Desember 2025 hingga saat ini sejumlah pantai strategis di Bali seperti Jimbaran, Kedonganan, Kuta dan Legian mengalami kondisi darurat sampah, baik akibat faktor alam maupun sistem pengelolaan yang belum optimal. Aksi bersih-bersih pantai ini ditegaskan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah nyata dalam mitigasi krisis lingkungan serta upaya membangun kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia. Indrawan, Bali TV. Ratusan pelajar SD, SMP, hingga SMA turut terlibat dalam aksi karya bakti terpadu pembersihan sampah laut di Pantai Kuta, Badung, Selasa 3 Februari 2026. Dengan penuh antusias, 250 pelajar dari 4 sekolah sejak pagi hari bergabung bersama TNI Polri, pemerintah daerah, serta relawan membersihkan kawasan pantai dari sampah laut. Karya bakti terpadu pembersihan sampah laut digelar di sepanjang pantai selatan Bali Selasa 3 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 sektor, yaitu sektor selatan dan sektor utara. Khusus untuk sektor utara, kegiatan terpusat di kawasan Pantai Kuta. Di Pantai Kuta,
Aksi bersih-bersih melibatkan lebih dari 1.300 personil yang terdiri dari TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat. Sebanyak 250 pelajar SD, SMP, dan SMA dari 4 sekolah turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Salah satunya berasal dari SD Negeri 1 Kuta. Sejak pagi hari, para pelajar tampak antusias mengikuti aksi bersih-bersih pantai. Bahkan sebagian di antaranya telah hadir sejak pukul 06.00 WITA untuk ikut membersihkan sampah di sepanjang pesisir. Sampah plastik, sampah kayu, sampah sisa makanan. Jam berapa ngumpulnya? Dari jam 6:30. Kelas berapa aja ngikut? Kelas 6 sama kelas 7. Sampah organik dan anorganik. Apa aja itu sampah organik? Organik ya? Organik ya kayak daun, buah-buahan, kayak sisa-sisa makanan gitu. Anorganiknya apa aja nanti dibersihin? Sampah plastik, kayak botol, kaca plastik. Tadi ini dapat berapa kantong? Dapat 2 sama teman-teman di jam 6:30. Seru nggak? Seru. Selain menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup bersih dan menjaga lingkungan sejak dini, kegiatan ini juga menjadi momen edukasi sekaligus pengalaman menyenangkan bagi para pelajar untuk menikmati keindahan pantai bersama teman-teman mereka. Indrawan, Bali TV. Persoalan sampah di Bali jadi tantangan bagi kelangsungan UMKM lokal di kawasan pantai. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Slido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Loh, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti bu, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku Nyai, betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Dan ini cuma nih gelang kekenya awake nih makata lo. Awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap dicetan awake jangan beli, lagi saya ane jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak
nyak ganapati adane beli meringankan apa adane nih kaki terkilir, keseliur, mati, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya megenap kasihatin nih. Nih, mana gitu? Ini kesana kona panaki, awaknya sih kita kona. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, persoalan sampah di Bali dinilai mulai memberikan dampak serius terhadap kelangsungan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, khususnya yang bergerak di kawasan pantai dan sektor pendukung pariwisata. Kondisi lingkungan yang kurang bersih dikhawatirkan mempengaruhi kenyamanan wisatawan dan berujung pada penurunan aktivitas ekonomi lokal. Menurut pengamat ekonomi Profesor Dr. Imade Sara menyampaikan, penanganan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Meski saat ini pemerintah daerah terlihat aktif melakukan berbagai upaya penanganan, persoalan sampah disebut sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan masyarakat, pelaku usaha, serta wisatawan. Ia memaparkan pemerintah diposisikan sebagai regulator yang berperan menggerakkan kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Namun kebijakan tersebut dinilai perlu diiringi dengan partisipasi aktif masyarakat dan pengusaha, terutama mengingat Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Ia menjelaskan bahwa wisatawan sebagai bagian dari ekosistem pariwisata juga diharapkan turut menjaga kebersihan lingkungan selama berkunjung, terutama wisatawan yang ada di kawasan pantai. Di sisi lain, ia menilai orientasi pengembangan UMKM yang selama ini masih berfokus pada pariwisata juga menjadi sorotan. UMKM dinilai perlu didukung tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, tetapi juga kebutuhan masyarakat secara umum. Wisatawan disebut datang ke Bali dengan harapan mendapatkan rasa aman, nyaman, dan lingkungan yang bersih. Saya kira ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Ya walaupun sementara kita lihat pemerintah sudah menggebu-gebu kan, tapi ya tidak bisa pemerintah sendiri yang mengambil peran di situ. Ya, pemerintah harus berpikir bahwa pemerintah harus didukung oleh masyarakat, harus didukung oleh pengusaha, terutama kalau misalnya kita lihat kita masih sangat tergantung pada sektor bidang pariwisata ini. Ini harus ikut juga memikirkan itu, termasuk wisatawan sendiri, pelaku wisata, wisatawan sendiri itu. Nah sehingga ini yang harus dimulai dijelaskan bagaimana konsep pemerintah. Nah sementara pemerintah sebagai regulator ini menggerakkan itu. Nah, kemudian dalam waktu yang relatif singkat ini yang dituntut ini memang sangat sulit. Mestinya 5 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang lalu pemerintah sudah berpikir seperti itu. Sehingga secara bertahap ya, ini dilakukan persiapan-persiapan. Kalau saja misalnya kita lihat perkembangan UMKM kita sementara sekarang ini kan selalu orientasinya ke mendukung pariwisata. Nah, kalau semua itu masih orientasinya ke situ, tidak untuk kebutuhan masyarakat secara umum, ini saya yakin pasti, karena wisatawan jujur kita katakan bahwa mereka berkunjung di sini ingin nyaman, ingin aman, ingin kondisi yang bersih, kan gitu kan. Nah kalau kondisinya sudah seperti ya sekarang ini, sampah ada di mana-mana, tidak bisa ditangani secara optimal, maksimal. Ya. Jadi sehingga ini akan mengganggu kondisi mereka. Jadi sehingga ini memang perlu kita evaluasi, perlu kita terus melakukan pembenahan-pembenahan. Kritik dari masyarakat diharapkan dapat diterima sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kondisi Bali secara menyeluruh, khususnya dalam menjaga lingkungan dan keberlanjutan sektor pariwisata serta UMKM lokal. Bunga dan Mastika, Bali TV.
Pemirsa, Pansus TRAP DPRD Bali menyoroti logika penggantian wilayah konservasi dalam proyek KEK Kura-Kura Bali. Pansus mempertanyakan alasan kawasan penukar berada di Karangasem dan Jembrana, sementara dampak pembangunan terjadi di Bali Selatan. Anggota Pansus TRAP DPRD Bali, Iwayan Tagalwinarta, mempertanyakan logika penggantian wilayah konservasi dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali. Ia menyoroti bahwa kawasan konservasi yang dijadikan penukar berada di Karangasem dan Jembrana, sementara dampak pembangunan terjadi di Bali Selatan. Menurutnya, solusi atas dampak tersebut semestinya dicari di wilayah yang sama, bukan dialihkan ke daerah lain yang juga harus menanggung konsekuensinya. Tagal menilai persoalan ini tidak semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga keberlangsungan hidup masyarakat, kelestarian lingkungan, serta jati diri budaya Bali. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak menggerus nilai-nilai lokal dan memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama jika hilangnya hutan dan kawasan pesisir dianggap sepele dengan mekanisme penggantian yang dinilai terlalu mudah dan tidak berpihak pada warga setempat. Karena tak bisa dialihkan. Kalau hutan mangrove ini habis dan pasar habis, apakah negara kena? Tidak. Menurut pandangan kami, karena wilayahnya ada di sini. Kok segampang itu penukarnya gitu loh. Seharusnya kami orang Denpasar, kami berat, Pak. Kami tidak terima, bukan ekonomi faktor satu-satu untuk menghidupi kami, tapi ya tantangan Trihidek ini harus pegang. Karena wilayahnya Denpasar masa ditukar di negara, tukar di Karangasem. Kalau banjir di sini, apakah bisa negara dan Karangasem membantu? Nah, ini perlu sebenarnya pemikiran. Tapi apapun itu, ya ini perlu menjadi kajian. Pansus TRAP DPRD Bali juga menyoroti potensi pembatasan akses masyarakat pasca pengembangan Kura-Kura Bali, seperti adanya larangan masuk dan pengamanan ketat yang dinilai dapat menimbulkan rasa takut. Pansus meminta agar informasi yang beredar diluruskan agar tidak berkembang menjadi keresahan sosial, serta menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah untuk menjamin kenyamanan, keadilan, dan ruang hidup masyarakat di wilayah tersebut. Yana, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. Polda antisipasi meningkatnya angka pelanggaran dan laka lantas di Bali. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, angka pelanggaran lalu lintas periode tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan sebesar 54%. Peningkatan angka pelanggaran lalu lintas tahun 2025 juga diikuti oleh laka lantas pada 2025 meningkat hingga 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam mengantisipasi meningkatnya angka pelanggaran dan laka lantas, Polda Bali menggelar Operasi Keselamatan Agung 2026. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya dalam sambutannya dibacakan Irwasda Polda Bali Kombes Polisi Asep Ahdiatna saat apel Operasi Keselamatan Agung 2026 mengatakan etalase pariwisata sekaligus wajah Indonesia di mata dunia. Kamsel Tip Car Lantas di Provinsi Bali memiliki peran yang sangat strategis bagi Bali. Lalu lintas bukan sekedar urusan mobilitas kendaraan di jalan raya, tetapi merupakan urat nadi perekonomian dan penunjang pariwisata berkualitas. Tingkat mobilitas masyarakat maupun wisatawan di Bali semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut turut berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan seperti kemacetan lalu lintas. Di satu sisi, kepadatan lalu lintas menunjukkan bahwa roda perekonomian di Bali berjalan dengan baik. Namun di sisi lain, kemacetan lalu lintas juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun wisatawan baik secara material maupun psikologis. Meningkatnya mobilitas kendaraan juga berimplikasi pada meningkatnya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, baik yang melibatkan warga lokal maupun wisatawan asing. Menurut data Ditlantas Polda Bali, jumlah pelanggaran lalu lintas di periode tahun 2024-2025 mengalami peningkatan sebesar 54%. Peningkatan angka pelanggaran lalu lintas tahun 2025 juga diikuti oleh peningkatan angka laka lantas sebesar 2%. Kondisi tersebut tidak boleh kita anggap sebagai hal biasa karena di samping menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material, tingginya angka laka lantas juga dapat berdampak langsung terhadap citra pariwisata Bali. Dalam operasi selama 14 hari dan melibatkan sebanyak 1.492 personil, dengan sasaran pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan fatalitas laka lantas, pengendara tidak menggunakan helm maupun sabuk pengaman, mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau sambil mengoperasikan ponsel, serta perilaku yang membahayakan pengguna jalan lainnya. Menurut data Ditlantas Polda Bali, jumlah pelanggaran lalu lintas periode tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan sebesar 54%. Namun demikian, pelanggaran lalu lintas tersebut tidak selalu ditindak dengan tilang, namun senantiasa mengedepankan tindakan teguran dan edukasi kepada pelanggar. Peningkatan angka pelanggaran lalu lintas tahun 2025 juga diikuti oleh peningkatan angka laka lantas sebesar 2%. Kondisi tersebut tidak boleh kita anggap sebagai hal yang biasa, karena di samping menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material, tingginya angka laka lantas juga dapat berdampak langsung terhadap citra pariwisata Bali. Pemirsa, rekayasa lalu lintas di Kerobokan Kelot menjadi atensi khusus jajaran Polres Badung dalam menggelar Operasi Keselamatan Agung 2026. Langkah ini diambil guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Polres Badung menggelar Operasi Keselamatan Agung 2026 hingga 15 Februari mendatang. Operasi ini menitik beratkan pengamanan pada jalur rawan kecelakaan dan titik kemacetan terutama di wilayah yang sedang mengalami rekayasa lalu lintas. Menurut Kabak Ops Polres Badung, Kompol Igusti Nyoman Sudarsana, langkah ini diambil guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas terlebih menjelang Hari Raya Besar. Kepolisian ingin memastikan pergerakan masyarakat saat Nyepi dan Lebaran 2026 dapat berjalan tanpa hambatan di wilayah hukum Badung. Ditambahkan, pemetaan lokasi pengamanan mencakup jalur utama perbatasan Kabupaten Tabanan hingga Simpang Cempaka, serta jalur Lukluk menuju Sempidi. Teknis penindakan mengedepankan penegakan hukum berbasis elektronik atau ETLE sebesar 95%. Sebanyak 128 personel dikerahkan, terbagi ke dalam 4 satuan tugas yakni Satgas Preemptif, Preventif, Penegakan Hukum, dan Bantuan Operasi.
Kemudian adapun target operasi kami adalah tentunya Kamsel Tipcar Lantas, berarti di jalan, di mana telah kita tentukan jalan-jalan yang memang rawan laka ataupun kecelakaan, kemudian rawan kemacetan, dan rawan terhadap kurangnya tertib berlalu lintas. Jadi di sini yang kita tentukan adalah jalur utama dari pintu masuk perbatasan Tabanan dengan Badung sampai dengan Simpang Cepake, kemudian lanjut dari setelah TL Lukluk sampai dengan Sempidi. Kemudian di jalur selatan di wilayah Kuta Utara, yaitu di wilayah Kerobokan ataupun di jalur yang sedang dilakukan rekayasa lalu lintas ataupun di penghubungan. Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, tren angka pelanggaran di Badung sempat mengalami penurunan signifikan sebesar 15%. Faktor kelalaian manusia masih menjadi pemicu utama kecelakaan lalu lintas dalam setahun terakhir. Ia mengimbau masyarakat untuk tertib menggunakan helm keselamatan dan memastikan kendaraan dalam kondisi standar. Raiswantara, Bali TV. PP, KUHP, dan KUHAP segera diterbitkan. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Senja malunya sujatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli ganti mati kalau matang landingin kabut dedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sudah diteken Presiden Prabowo Subianto dan mulai berlaku. Salah satunya tentang aturan pidana terkait perzinahan dan kumpul kebo atau kohabitasi serta mabuk-mabukan. Seluruh petugas pengemban penegakan hukum Polri, jaksa telah mempedomani pelaksanaan dan mengimplementasikan pedoman tersebut, menyesuaikan KUHP dan KUHAP saat ini, hanya tinggal menunggu penerbitan pedoman pelaksanaannya. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Catarina Mulyana, pedoman pelaksanaan PP, KUHP, dan KUHAP akan memperjelas pelaksanaan sehingga tidak multitafsir. Perbuatan yang melanggar dan mengganggu kepentingan umum seperti mabuk-mabukan serta persinahan dan kumpul kebo bisa dihukum.
sehingga PP segera diundangkan. Pihaknya berharap pedoman pelaksanaan PP, KUHP, dan KUHAP segera diterbitkan di tahun 2026 ini. Kita kan ada beberapa yang dikriminalisasi ya Pak ya, penambahan delik. Nah ini memang masih menunggu dari PP sebagai pedoman pelaksanaan KUHP baru. Sehingga kami tentu saja dari pihak aparat penegak hukum sangat berharap dengan adanya PP itu semakin bisa memperjelas kepada masyarakat. Karena nanti kalau hanya membaca undang-undang, memaknainya mungkin nanti akan banyak tafsir. Tapi sejatinya sebenarnya suatu bentuk suatu bentuk perbuatan yang dikriminalisasi itu tentu saja memiliki syarat-syarat. Pertama bahwa dia bisa akan mengganggu ketertiban, akan merugikan hak orang lain, gitu ya. Sehingga hal itu yang menjadi salah satu syarat mengapa suatu perbuatan itu dikriminalisasi atau sebagai suatu delik baru di dalam KUHP nasional. Makanya kita berharap sekali PP pedoman pelaksanaan KUHP itu bisa segera dapat diundangkan. Masih kita menunggu itu Bu ya? Masih menunggu itu sehingga untuk dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat karena tidak adanya multitafsir. Biasanya selesai undang-undang berapa bulan setelah KUHP disahkan itu? Nah, PP perintahnya itu? sih sebenarnya 2 tahun sejak itu ya. Tapi sampai saat ini memang belum ada ya, tahun ketiga ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini atau dalam waktu dekat ini kita berharap bahwa pedoman pelaksanaan dari KUHP nasional itu bisa segera digunakan. Agus Sudiatmi, Bali TV. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para mantan bos BUMN bagi yang terbukti tidak mengelola dengan baik perusahaan-perusahaan milik negara akan segera dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Peringatan itu disampaikan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor pada Senin 2 Februari 2026. Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan peringatan tegas kepada mantan bos BUMN yang dinilai gagal mengelola perusahaan negara dengan baik. Pemerintah kini menyiapkan langkah hukum melalui Kejaksaan Agung dan KPK untuk menindak oknum yang terbukti menyalahgunakan wewenang demi merugikan negara dan rakyat. Peringatan itu disampaikan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor pada Senin 2 Februari 2026. Mulanya, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah berhasil menyatukan seluruh aset BUMN melalui Sovereign Wealth Fund (SWF), bentukannya atau yang lebih dikenal Badan Pengelola Investasi BPI Danantara. Keberhasilan itu menurut Prabowo sebagai upaya untuk memperbaiki pengelolaan BUMN yang selama ini terpecah-pecah menjadi 1.040 perusahaan. Karena pengelolaan aset-aset BUMN selama ini terpecah, maka ia memastikan akan meminta pertanggungjawaban jajaran direksi BUMN terdahulu yang dinilai tak mampu mengelola perusahaan negara dengan baik. Prabowo menegaskan jika peringatannya ini bukan sekedar omong kosong belaka. Prabowo juga menegaskan dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, dirinya tak takut siapapun, kecuali pada Tuhan dan rakyat. Kita telah bentuk dana Sovereign Wealth Fund. Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo.
Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu. Judi Suwarte dan Ketut Sumadias melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan atraksi barongsai meriahkan kelenteng Ling Guan Kiong. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Semangat meguli kota Paris edot engi portu sing ngelah pipes. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini, atraksi barongsai menjadi pagelaran yang ditunggu-tunggu masyarakat. Tidak hanya digelar di kelenteng, atraksi barongsai juga hadir di berbagai ruang publik dan destinasi wisata, serta selalu menarik minat penonton. Pertunjukan barongsai dan naga atau liong berlangsung meriah di kawasan Pelabuhan Tua Buleleng, Singaraja pada Senin malam. Atraksi ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Gerak lincah barongsai dan naga serta kekompakan para pemain dan iringan musik menjadikan pertunjukan ini selalu dinantikan setiap perayaan Imlek. Para pemain barongsai, Danda dan Wira mengaku perlu latihan tekun selama 3 bulan, fisik yang kuat serta kekompakan dan fokus tinggi agar dapat menampilkan atraksi secara maksimal. Saya bisa pemain belakang barongsai sama pemain naga. Saya bisa main musik sama main naga. Bagi saya kesulitannya ya mengombinasikan dengan pemain depan saat ambil atraksi gerakan atau ekspresi. Itu yang perlu lebih dipelajari lagi. Itu miskomunikasi sama tim di naganya sih. Yang pertama fisik. Fisik harus kuat sama teknik dasar udah harus dikuasai. Tidak hanya remaja, anak-anak pun turut terlibat dalam atraksi barongsai ini. Salah satunya Indra, pemain tambur berusia 11 tahun. Ia mengaku baru bergabung selama 1 tahun dan merasa bangga dapat ikut ambil bagian dalam atraksi tahun ini. Ada nggak kesulitannya bermain tambur? Tidak. Yang ajar? Yang ngajar Koiwan. Ada teknik-teknik khusus yang dilakukan untuk bermain tambur? Ada. Apa itu? Banyak sih. Kendalanya ada nggak? Nggak. Kira Indra bermain tambur? 5 menit lah. Pertunjukan ini digelar dalam rangka malam perayaan hari ke-6 ulang tahun bertahtanya Yang Mulia Toa Kongco Tan Hu Chin Jin ke-153 di tempat ibadah Tridharma Ling Guan Kiong. Pementasan barongsai dan naga ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat Tionghoa menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577. Yasri Yuli, Bali TV.
Kenaikan upah minimum regional (UMR) sebagai bentuk pengaman ekonomi bagi masyarakat dengan harapan tidak terjadi penurunan daya beli di tengah tekanan inflasi. Meski demikian, dalam kondisi ekonomi saat ini, masyarakat dituntut untuk lebih cermat dalam mengatur pengeluaran agar gaji UMR dapat mencukupi kebutuhan bulanan. Minimum regional UMR yang ditetapkan pemerintah dinilai sebagai langkah antisipatif untuk menahan laju inflasi, terutama akibat meningkatnya kebutuhan pokok pada akhir 2025. Namun kenaikan upah tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak agar daya beli tetap terjaga. Pengamat ekonomi Profesor Dr. Ibade Saro mengatakan, sebagian besar masyarakat saat ini masih ada yang belum terbiasa mengelola gaji secara terencana. Masyarakat dihimbau untuk membagi penghasilan secara proporsional, yaitu 50% untuk kebutuhan konsumsi, 30% untuk dana sosial, dan 20% untuk kebutuhan tak terduga. Tentu di dalam kondisi seperti itu, masyarakat harus betul-betul ya bisa mengatur ya bagaimana UMR ini bisa dipergunakan untuk menutupi kebutuhan paling tidak dalam 1 bulan yang terkait dengan kebutuhan kita. Nah, saya melihat masyarakat itu masih belum terbiasa begitu mendapat daripada upah hangat begitu atau gaji itu ya langsung dipergunakan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu secara rutin tiap hari itu pasti ada ya. Makan, minum pasti ada. Kemudian ada dana sosial. Kemudian ada dana yang harus kita sisihkan untuk tabungan. Nah, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana dari awal begitu mendapatkan upah itu ya sudah menjadi kewajiban kita untuk menyisihkan paling tidak 200.000. Jadi sehingga ini memang ditaruh di rekening yang lain yang tidak ya nantinya nanti kita ambil saja, itu akan bisa dipergunakan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang memang di luar jangkauan kita. Ini belum terbiasa. Kemudian yang kedua, jadi pola hidup masyarakat kita masih senang hura-hura seperti itu. Jadi menganggap bahwa nanti gaji ketiga, nanti gaji keempat, kan begitu kan? Ini harus mulai kita lepas pola pemikiran seperti itu. Jadi sehingga anggaplah misalnya gaji itu tiap bulan akan kita terima dengan porsi seperti tadi, ya 50% itu akan kita pergunakan setelah kita sisihkan ya 100-200.000 itu ke rekening lain yang itu akan betul-betul akan menjadi satu fondasi cadangan kita. Itu 50%-nya itu adalah untuk kebutuhan konsumsi, 30%-nya itu adalah untuk dana sosial, dan 20% lagi itu adalah untuk hal-hal yang memang di luar jangkauan kita dalam keseharian itu. Kan kadang-kadang kita pergi, kadang sepeda motor kempes atau mobil kempes ya. Kemudian banyak lagi hal-hal yang lain di luar daripada jangkauan kita. Jadi sehingga itu yang perlu diantisipasi dengan baik. Dengan pengelolaan keuangan yang disiplin, kenaikan UMR diharapkan benar-benar berfungsi sebagai pengaman ekonomi jangka panjang. Masyarakat pun diharapkan mampu mengubah pola konsumsi berlebihan menjadi lebih terukur demi stabilitas keuangan pribadi. Bunga dan Mastika, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Yupi Hari pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.